Halo Boxing Mania, ketemu lagi dengan saya Doni Winardi dalam eh, kanal YouTube vlog Doni Winardi Box Talk. Ya, kita masih kali ini saya tetap masih ingin membahas soal virus corona yang yang sangat berpengaruh terhadap dunia pertinjuan, ya, yang membatalkan begitu banyak, hampir semua pertandingan di seluruh dunia, tak terkecuali yang ada di Indonesia juga. Ya, bisa kita bayangkan seperti apa ruginya orang-orang, para penyelenggara tinju, ya artinya semua orang yang terlibat dalam aktivitas tinju ini, saya pikir. Jadi tinju itu kan ya sebagai sebuah olahraga profesional yang tertua di dunia, ya. Tentu hal ini mungkin baru sekali ini dialami oleh tinju, ya, dari sekian ratus tahun aktivitas ini ada, baru satu kali ini ada begitu banyak begitu banyak pertandingan yang dibatalkan, ya. Melebihi apa yang terjadi di tahun 1918 ketika virus influenza Spanyol melanda dunia dan khususnya di Amerika Serikat waktu itu. Ya, sebagai olahraga profesional tidak hanya waktu yang dikorbankan yang jadi korban, tapi terutama tentu adalah uang, ya, penghasilan dari khususnya para petinju yang terlibat dalam hal ini. Ini memang unik gitu. Berbeda dengan misalkan tim sepak bola gitu. Pemain sepak bola tetap menerima bayaran walaupun dia tidak dipasang dalam sebuah pertandingan gitu. Tapi petinju kan enggak. Petinju itu dia dibayar kalau dia tanding. Nah, kalau dia nggak tanding, ya dia nggak dibayar, nggak dapat uang. Nah, itu aja, seperti itu kira-kira perbedaan yang paling menonjol di sini, ya. Ya, memang petinju itu tergabung dalam sebuah company promosi, promotor, dia ada di bawah promotor ini, di bawah promotor itu. Tapi mereka bukan karyawan di situ. Mereka tidak terima gaji. Ya, mereka boleh diposisikan sebagai subkontraktor lah gitu. Ketika seorang promotor akan membuat sebuah project ini, dia akan menghubungi matchmaker dan tentu petinjunya sebagai pihak subkontraktor yang mengisi project tontonan yang akan dibikin oleh promotor itu gitu. Dan semua expense, semua pengeluaran dia ditanggung lebih dahulu oleh petinjunya. Ya, entah itu biaya latihan, entah itu biaya makan, apapun, semua pengeluaran awal modalnya itu dia modalin sendiri. Promotor tidak akan memberikan uang panjar atau apapun. Pokoknya petinju yang ingin terlibat dalam project itu, dia harus mau memodali pekerjaannya lebih dahulu. Dan kalau kemudian kejadiannya force major seperti ini, banyak hal yang banyak pertandingan yang ditunda seperti itu. Ya, kita dibayangkan paling tidak seorang petinju profesional itu mempersiapkan diri selama 1 atau 2 bulan lah. Ya kan, 1-2 bulan dia harus beli makan, dia harus bayar sparring, bayar pelatih. Ya, berapa yang harus dia keluarkan dalam tempo 1-2 bulan itu gitu. Dan itu nggak kembali uangnya, ya hangus gitu aja. Dia tidak akan dapat ganti apa-apa, malah justru akan menambah lagi karena dia harus spare lagi sekian bulan untuk untuk mempersiapkan diri mulai dari nol untuk mencapai ke tanggal pengganti yang ditetapkan gitu. Ya, tentu saya pribadi prihatin terhadap hal seperti itu. Kasihanlah mereka sudah mengeluarkan begitu banyak modal, akhirnya ya nggak dapat apa-apa.
Ya seperti itulah kira-kira memang. Ataupun misalkan seorang petinju itu gagal naik timbangan gitu dalam sebuah pertandingan, dia timbangan, dia tidak mencapai persyaratan minimal yang ditetapkan, ya tetap aja dia nggak dapat ganti apa-apa, ya kan? Ya dia tetap harus tetap rugi. Jadi memang bagaimana bisa dibayangkan begitu disiplinnya seorang petinju profesional untuk mempersiapkan dirinya menghadapi sebuah pertandingan, sebuah event. Tapi kemudian dia mengalami hal kegagalan seperti yang terjadi saat ini dengan adanya virus corona ini. Salah satu contoh sekarang ya virus corona yang melanda semua bagian di dunia dan menghabiskan semua rencana dari Maret, April, bahkan mungkin Mei. Kita tidak akan pernah tahu kapan ini akan berakhir gitu kan. Ya bisa dibayangkan bagaimana desperate, bagaimana mereka merasa ya mungkin tidak mungkin sudah mulai putus asa karena semuanya rencana yang sudah disusun gagal. Dan tidak mungkin mereka meneruskan sebuah planning itu. Latihannya dia sudah harus untuk misalkan tanggal minggu depan, dia harus bersiap 2 bulan ke belakang. Sekarang sudah harus setiap tanding, kemudian dia batal, kemudian pertandingan itu dimundurkan lagi sebulan lah. Ya, dia harus mulai dari nol lagi kan. Dia expense lagi, dia keluar uang lagi. Ya seperti itu yang membuat saya prihatin gitu. Nah kira-kira seperti itu gitu kondisi saat ini yang ya memang harus kita terima ya. Kita harus terima, kita harus kita harus bisa memaklumi. Walaupun tentu saja kita prihatin. Saya pribadi saya sedih sebenarnya melihat seperti ini ya. Karena nasib teman-teman petinju dimanapun lah yang level dunia dengan bayaran jutaan dolar, bahkan yang cuma hanya di Indonesia yang seharusnya punya kesempatan untuk dapat penghasilan, entah dia bertanding di dalam negeri atau di luar negeri, entah di Jepang, entah di Thailand, entah di Cina, entah di Australia, dimanapun lah. Mereka punya kesempatan untuk menyambung hidupnya, untuk bekerja, tapi hilang begitu saja. Dan tidak hanya petinju, matchmaker juga, promotor juga pasti dia rugi karena dia udah menginvestasikan uangnya untuk menggelar pertandingan. Ya, karena memang kondisi yang sedang sangat tidak mengenakan seperti itu ya, sedang buat saya ini menyedihkan gitu kan. Ya, mari kita bahu-membahu, disiplin, menjaga diri kita sendiri supaya kita tidak terpapar virus corona, tidak menjadi korban, lalu juga tidak menjadi carrier dari virus tersebut yang mungkin bisa ditularkan kepada orang lain. Ya mari kita ikuti anjuran pemerintah dengan segala macam program pencegahan, entah itu social distancing atau apapun, entah dengan menjaga kebersihan. Yang penting kita punya satu tekad untuk segera menghilangkan wabah ini dari muka bumi, sehingga apa yang menjadi rutinitas pekerjaan kita sehari-hari bisa kembali normal, kita bisa kembali hidup sebagaimana mestinya bermasyarakat, bagaimana mestinya bekerja, dan semua tatanan dunia akan kembali seperti sedia kala. Saya pikir itu dulu yang ingin saya bicarakan, saya sampaikan dalam vlog kali ini. Mungkin sobat-sobat Boxing Mania ada usulan, ada masukan apapun, silakan berikan komen di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebugaran,
Hidup sehat, jaga kebersihan, dan mari kita perangi virus corona. Sampai jumpa di vlog saya yang berikutnya. Salam.